Selamat pagi jemaat yang terkasih dalam Tuhan. Hari ini Minggu tanggal 29 Agustus tahun 2021, kita berjumpa kembali dalam ibadah online. Tema ibadah hari ini adalah Hidup Beriman yang Benar, dilayani oleh Pendeta Sandi Nugroho dari GKI Prekolan Bunder Surabaya. Marilah kita bersama-sama menjaga kekidmatan dan masuk dalam ibadah. Dengan sikap berdiri, kita awali ibadah kita dengan memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 3, bait pertama dan kedua. Kami puji dengan riang. Kami puji dengan riang Dikau Allah yang besar, bagai bunga terima siang, hati kami pun mekar. Abu dosa dan derita, kebimbangan telah lenyap, sumber suka yang abadi, beri sinarmu menyerap. Kau memberi, kau mengampuni, kau limpahkan rahmatmu, sumber air hidup ria, lautan kasih dan restu, yang mau hidup dalam kasih, kau jadikan milikmu, agar kami menyayangi, meneladan kasih-Mu. Saudara-saudara, kita meyakini pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin, amin, amin. Saudara-saudara, hidup adalah kesempatan. Dan ketika Tuhan memberikan kesempatan kepada kita, itu adalah kesempatan untuk berbuah. Marilah, di dalam hidup beriman, kita menghasilkan buah kebenaran, buah kemuliaan, buah sukacita, buah damai sejahtera melalui kehidupan setiap kita. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di dalam surga, ampunilah kami. Bila mana kami menyia-nyiakan kesempatan ini untuk kami bisa menghasilkan buah kemuliaan, dan buah yang menjadi berkat bagi banyak orang. Ampunilah kami ketika kami ada di dalam tantangan dan di dalam masa-masa seperti ini. Kami hanya memikirkan diri kami sendiri, kami hanya memikirkan kepentingan kami sendiri, kami lupa. Selain kami menyelesaikan masalah kami, selain kami juga menghadapi tantangan domestik kami juga dipanggil Tuhan untuk berkarya dan tetap berbuah bagi sekitar kami. Oleh karena ya Tuhan, ampunilah kami. Dan sadarkan kami untuk ingat akan panggilan kami. Biarlah kami juga boleh tetap berkreasi bersama dengan saudara-saudara seiman kami, untuk tetap hadir di tengah-tengah kehidupan ini. Di kala banyak orang yang sedang kesulitan,
Kiranya kami menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk menyatakan kasih-Mu dan perhatian-Mu, ya Tuhan. Ampunilah kami. Kiranya pengampunan dari Tuhan memulihkan kami kembali, untuk kami berjalan di dalam panggilan-Mu, menyatakan kebesaran-Mu, menyatakan kasih-Mu melalui kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Berita anugerah terambil dari Titus 3 ayat 8. Perkataan ini benar, dan aku mau supaya engkau dengan yakin menguatkannya, agar mereka yang sudah percaya kepada Allah sungguh-sungguh berusaha melakukan pekerjaan yang baik. Itulah yang baik dan berguna bagi manusia. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Salam damai untuk kita semua. Tuhan memberkati. Kau perkasa ku lemah, jauhkanku dari celah. Hatiku amat tentram, asal aku dekat padamu. Makin akrab padamu, Yesus, ini doaku. Tiap hari Tuhanku, biar aku dekat padamu. Dalam dunia yang gelap, bila aku tenggelam, tangan siapa terentang? Hanya Kau Tuhan, hanya Engkau. Makin akrab padamu, Yesus, ini doaku. Tiap hari Tuhanku, biar aku dekat padamu. Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, terima kasih karena Engkau menyertai kami sampai dengan minggu terakhir dari bulan yang ke-8 ini. Terima kasih karena perjalanan kehidupan kami ada di dalam penyertaan Tuhan. Kami tetap percaya Tuhan bahwa hidup ini adalah sebuah panggilan untuk berbuah. Maka, sertai dan berkati kami untuk terus menghasilkan buah kehidupan, terutama di tengah-tengah kondisi semacam ini. Kiranya firman-Mu yang kami baca menggairahkan kami kembali, menyegarkan kami kembali untuk melangkah, hidup beriman di tengah masa-masa sulit, hidup berbuah di tengah kondisi yang sulit ini. Terima kasih Tuhan. Berfirmanlah kepada kami, karena kami anak-anak-Mu siap untuk mendengarkan, menyimpan di dalam hati dan melakukan dalam kehidupan setiap kami. Amin. Pembacaan Alkitab terambil dari Injil Markus pasal yang ke-7. Kita akan membaca ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-7. Kemudian dilanjutkan dengan ayat 14 sampai dengan 15. Dan ayat 20 sampai dengan ayat yang ke-23. Pada suatu kali, serombongan orang Farisi dan beberapa ahli Taurat dari Yerusalem datang menemui Yesus. Mereka melihat bahwa beberapa orang muridnya makan dengan tangan najis, yaitu dengan tangan yang tidak dibasuh.
Sebab orang-orang Farisi seperti orang-orang Yahudi lainnya tidak makan kalau tidak melakukan pembasuhan tangan lebih dahulu. Karena mereka berpegang pada adat istiadat nenek moyang mereka. Dan kalau pulang dari pasar, mereka juga tidak makan kalau tidak lebih dahulu membersihkan dirinya. Banyak warisan lain lagi yang mereka pegang. Umpamanya, hal mencuci cawan, kendi, dan perkakas-perkakas tembaga. Karena itu orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat itu bertanya kepadanya, "Mengapa murid-muridmu tidak hidup menurut adat istiadat nenek moyang kita, tetapi makan dengan tangan najis?" Jawabnya kepada mereka, "Benarlah nubuat Yesaya tentang kamu, hai orang-orang munafik, sebab ada tertulis bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Perintah Allah kamu abaikan untuk berpegang pada adat istiadat manusia." Kita lanjutkan ayat yang ke-14 dan 15. Lalu Yesus memanggil lagi orang banyak dan berkata kepada mereka, "Kamu semua dengarlah kepadaku dan camkanlah. Apapun dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskannya, tetapi apa yang keluar dari seseorang, itulah yang menajiskannya." Ayat 20-23. Katanya lagi, "Apa yang keluar dari seseorang itulah yang menajiskannya, sebab dari dalam, dari hati orang timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang." Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan memeliharanya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, hari-hari ini kita sering mendapatkan pendidikan atau edukasi tentang bagaimana cara mencuci tangan yang benar. Dan kita tahu ada 7 langkah mencuci tangan supaya tangan kita betul-betul bersih. Tidak ada yang protes, tidak ada yang keberatan soal edukasi itu. Karena apa? Kita semua meyakini tangan yang bersih adalah jaminan dari kesehatan. Tapi saudara pasti akan keberatan ketika saya menambahkan aturan cuci tangan dengan aturan-aturan ini. Kalau cuci tangan, tidak boleh tangannya di bawah dari lingkar perut. Kalau cuci tangan, tidak boleh tangan kiri dulu, harus tangan kanan. Karena tangan kanan adalah tanda dari kesopanan. Kalau misalnya tidak cuci dengan tangan kanan dulu, maka semuanya akan menjadi tidak layak untuk makan. Pasti saudara akan keberatan. Untuk apa peraturan itu? Dari mana latar belakang peraturan itu? Saudara-saudara sekalian, tangan bersih itu penting. Dan kita harus cuci tangan. Tapi jangan tambahkan aturan yang aneh-aneh, yang tidak ada makna dan artinya. Yang penting adalah tangan bersih. Jangan dicampuri kemudian dengan aturan-aturan yang membuat malah bingung dan membuat artinya jadi kacau. Saudara-saudara sekalian, orang Yahudi di dalam Markus pasal 7 itu juga menekankan tentang mencuci tangan. Sebelum makan, sebelum mulai ibadah, sebelum ada perjamuan keluarga, cuci tangan. Cuci tangan itu tidak salah. Tetapi kemudian menekankan cara cuci tangan untuk membuat itu layak, itu yang perlu dipertanyakan. Kenapa saudara-saudara sekalian?
Mereka menambahkan aturan-aturan yang membuat cuci tangan itu jadi sesuatu yang aneh. Tidak ada artinya. Membuat orang kemudian mengikutinya tanpa mau mengerti dan tanpa tahu apa sebenarnya maksud dari aturan-aturan itu. Bahkan, cara cuci tangan itu malah menjadi patokan dari kemurnian dan dari keimanan itu sendiri. Akhirnya saudara-saudara sekalian, aturan-aturan semacam itu malah lebih tinggi daripada nilai dan makna itu sendiri. Itu yang dilihat oleh Tuhan Yesus di dalam Markus pasal yang ke-7. Isunya adalah, ini soal kebersihan atau soal kelayakan sih? Kalau saudara melihat ayat yang ke-6, ke-7, dan ke-8, Tuhan Yesus memberikan catatan terhadap orang-orang Farisi dan orang-orang Yahudi yang datang kepadanya. Kalau lihat pasal yang ke-6, orang-orang ini memang sengaja datang sama Tuhan Yesus untuk mencari bukti bahwa Yesus ini dengan sengaja mau melawan adat istiadat mereka. Dan itu menjadi celah yang mereka cari memang untuk menjatuhkan Tuhan Yesus dan untuk memberikan sanksi kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tahu niat itu. Ketika mereka datang di pasal yang ke-7, orang-orang ini langsung segera memberikan respon atau reaksi terhadap apa yang murid-murid Yesus lakukan. Menanggapi reaksi orang-orang Farisi itu, di dalam ayat 6, 7, dan 8, Tuhan Yesus memberikan semacam penegasan. Bahwa ayat 6, bahwa mereka itu munafik. Ayat yang ke-7, bahwa mereka itu ambigu. Ayat yang ke-8, mereka itu legalis. Mereka itu munafik, saudara-saudara. Dari kacamata Tuhan Yesus, mengapa? Mereka sepertinya menjadi polisi agama untuk menilai orang ini layak, najis, tidak tahir, begitu. Tapi mereka sendiri tidak melakukan itu bagi dirinya. Mereka mencari kesalahan orang lain, tapi mereka membenarkan kesalahan dirinya. Saudara-saudara, ini munafik. Ya. Kemunafikan itu bisa terjadi ketika seseorang menetapkan satu standar kebenaran, dan satu standar kebenaran itu untuk orang lain, tetapi bukan untuk dirinya sendiri. Tuhan Yesus melihat itu, saudara-saudara sekalian. Tuhan Yesus tidak bisa ditipu. Orang-orang ini munafik. Orang-orang ini apa yang dikatakan dari bibirnya berbeda dengan apa yang ada di dalam hati. Apa yang ada di luar beda dengan apa yang ada di dalam kedalaman. Maka Tuhan Yesus melihat kemunafikan mereka. Itu ayat yang ke-6. Ayat yang ke-7. Tuhan Yesus melihat ambiguitas atau kemenduaan mereka. Saudara-saudara, kenapa Tuhan Yesus melihat kemenduaan ini? Di satu pihak, mereka sepertinya melakukan peraturan yang Tuhan berikan. Tetapi di pihak lain, sebenarnya mereka lebih taat pada peraturan yang mereka buat sendiri. Ada peraturan Allah? Ada peraturan yang mereka buat sendiri. Dan mereka melakukan keduanya bersama-sama. Ada kemenduaan. Padahal, kedua hal ini bertolak belakang, saudara-saudara. Mereka mendua hatinya. Mendua dalam melakukan perintah Allah. Tapi juga mendua untuk melakukan peraturan yang mereka buat sendiri. Bahkan, mereka lebih takut kepada aturan mereka daripada aturan yang Tuhan tetapkan. Ada kemenduaan hati. Bahkan itu dicampurkan, saudara-saudara, ya, di dalam kehidupan spiritual mereka. Akhirnya mereka banyak yang bingung. Mereka banyak yang telan mentah-mentah daripada bingung. Kemenduaan ini tetap berlangsung menjadi sebuah tradisi dan adat. Padahal keduanya itu bertolak belakang. Saudara-saudara sekalian, Tuhan itu tidak melarang orang untuk bersih, maka perlu cuci tangan. Tetapi saudara, cuci tangan itu jangan ditambahkan aturan yang aneh-aneh. Dan aturan yang aneh-aneh itu malah lebih ditakuti, lebih dituruti. Sehingga ketika mereka setia atau melakukan peraturan ini, mereka tidak lagi mempertimbangkan atau memikirkan esensi dari apa yang Tuhan tetapkan. Kemenduaan. Dan yang ketiga, di dalam ayat yang ke-8, Tuhan Yesus menilai mereka. Mereka ini legalis. Apa sih saudara-saudara legalis?
Saudara-saudara, legalis adalah dengan ketat melakukan apa yang tertulis secara harafiah, tapi tidak mengerti maknanya. Kenapa catatan atau tulisan itu diberikan kepada mereka? Ada maknanya, saudara-saudara sekalian. Kalau melihat referensi dari Markus pasal 7, kemungkinan besar ini mengacu pada kitab Ulangan. Sebenarnya membasuh tangan seremonial itu diperuntukkan kepada para imam. Memang saudara-saudara, seremonial itu menjadi sebuah proses untuk edukasi kepada jemaat. Jemaat yang datang ke bait Allah. Supaya mereka tahu bahwa Allah menjaga kekudusan dengan cara menjaga kebersihan. Salah satu kebersihan yang penting adalah kebersihan tangan. Seorang imam yang bersih tangannya ketika dia menerima atau menggunakan alat-alat di bait Allah, itu sudah menunjukkan tanda kebersihan atau kekudusannya. Itu penting saudara-saudara sebagai edukasi bagi jemaat. Tetapi kemudian saudara, ketika itu ditarik untuk sesuatu yang lebih umum di tengah-tengah kehidupan sehari-hari dan ditambahkan aturan-aturan yang makin aneh, disinilah letak dari kekisruhan yang terjadi. Saudara-saudara sekalian, hidup beriman itu berarti mengerti utuh dan mempraktekkan kebenaran firman Tuhan sebagai dasar iman dalam kehidupan sehari-hari secara nyata. Saudara-saudara, hidup beriman itu kita harus mengerti secara utuh. Secara utuh artinya secara benar tentang firman Tuhan. Dan setelah mengerti secara utuh dan benar, maka kita mempraktekkannya, mengaplikasikannya kebenaran itu dalam kehidupan setiap kita, sehari kita. Saudara, tetapi yang mereka lakukan bukan mengerti utuh dan mempraktekkan. Yang mereka lakukan, yaitu orang-orang Farisi lakukan adalah apa? Menambahkan kebenaran manusia berupa tradisi, aturan-aturan ke dalam firman Tuhan. Repotnya, ketika mereka menambahkan tradisi dan aturan-aturan ke dalam firman Tuhan, itu yang kemudian menjadi dasar iman mereka. Itu yang mereka kemudian yakini. Terjadi pembiasan karena pembiasaan. Saudara-saudara, bukan itu yang Tuhan Yesus maksudkan. Dan bukan itu yang Allah maksudkan dengan memberikan hukum kepada umatnya. Saudara-saudara, Allah memberikan hukum kepada umatnya supaya umatnya itu belajar tentang pribadi Allah. Kalau dia kudus, itu dinyatakan melalui apa? Melalui kebersihan kehidupan. Saudara-saudara, hidup beriman adalah menunjukkan tentang karakter Allah di dalam kehidupan setiap kita. Dari firman yang kita jabarkan, kita mempraktekkan atau menunjukkan tentang pribadi dan karakter Allah melalui kehidupan kita. Tapi jangan ditambah-tambahkan, saudara-saudara, sesuatu ke dalam firman Tuhan. Jadinya firman Tuhan itu berisi tentang kebenaran kita. Dan itu kemudian menjadi dasar iman kita. Itu yang Tuhan Yesus lihat di dalam teks ini. Maka catatan praktis bagi kita dari Markus pasal yang ke-7, catatan Tuhan Yesus tentang kehidupan beriman. Yang pertama, dengarkan secara sungguh. Kata dengarkan di dalam bahasa Yunaninya itu terkait dengan tunduk. Mendengar dengan tunduk. Mendengar dengan taat. Mendengar dengan sungguh. Mendengar dengan utuh. Itu adalah sikap seorang murid yang mau belajar, saudara-saudara. Mendengarkan, bukan hanya mendengar. Kadang-kadang kalau mendengar sepotong-sepotong, sempalan-sempalan, akhirnya apa? Mengambil kesimpulan yang sempalan. Mengambil kesimpulan yang sempalan, kemudian mempraktekkan berdasarkan yang sempalan-sempalan itu. Jemaat GKI dipanggil untuk mengerti secara utuh, mendengarkan secara utuh. Kita harus belajar sungguh untuk mengerti firman Tuhan. Jangan sempalan-sempalan. Bahkan ada banyak orang yang kutip ayat. Untuk apa? Untuk mengkonfirmasi dan melegalisasi pikirannya sendiri. Saudara, tidak boleh demikian. Kita harus belajar firman Tuhan. Mendengarkan, menaruh hati dan pikiran di dalam ketundukan dan ketaatan.
Itu yang pertama, saudara-saudara. Tuhan Yesus ajarkan itu. Dengarkanlah dan camkanlah, saudara-saudara. Itu cukup kuat dan cukup tegas. Kadang-kadang orang Farisi, dan bahkan seringkali orang Farisi tidak mendengarkan, tidak mencamkan. Kenapa, saudara? Di dalam pikiran mereka sudah ada persepsi dan dugaan mereka atau pikiran mereka. Akhirnya mereka tidak mau menggali apa sebenarnya yang benar. Tapi dengan berdasarkan pemikirannya sendiri, mereka ingin membenarkan pikiran dan mencari dasar-dasar untuk membenarkan pikiran. Itu yang Tuhan Yesus tegur dari kehidupan orang Farisi. Yang kedua, saudara-saudara, bersihkan hati agar tetap murni. Saudara-saudara, ini penting sekali loh. Karena kalau kita tidak menjaga hati, kita tidak bisa menjaga pancaran kehidupan. Maka ada firman Tuhan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Kita harus jaga motivasi. Kita harus jaga niat kita. Kita harus jaga insight kita. Karena insight itu out. Apa artinya? Dari dalam itu keluar. Kita perlu memurnikan terus motivasi. Kita perlu terus memurnikan niat kita. Dalam kita berkarya, berbuah, memberkati, berbuat baik. Motivasi kita harus jelas. Dan kita minta terus Tuhan untuk memurnikan hati kita. Saudara-saudara, Tuhan Yesus menegaskan itu. Di ayat 14 dan ayat 15. Bahwa apa? Yang penting itu apa yang ada dari dalam dulu. Dari dalam itu akan keluar. Saudara-saudara sekalian. Orang-orang Farisi itu nggak ngurusi bagian dalam diri mereka. Yang diurusi orang-orang lain jadi polisi itu. Kamu nih jelek, kamu nih jelek, kamu nih jelek. Kamu nih jahat. Kamu dihukum ya. Kamu najis ya. Tetapi dia tidak melihat diri mereka sendiri. Mereka tidak mengkoreksi diri mereka sendiri. Mereka tidak mengevaluasi diri mereka sendiri. Mereka merasa benar. Mereka di dalam Matius pasal 23. Mereka duduk di tahta atau di bangkunya Musa untuk menjadi orang-orang yang menunjuk orang lain. Tapi Tuhan Yesus di dalam Matius pasal 23, di dalam mereka penuh dengan apa? Dengan kebusukan. Saudara-saudara sekalian, yang kedua yang penting bagi kita adalah membersihkan motivasi dan niat hati kita selalu, saudara-saudara. Masa pandemik ini adalah masa di mana kita lebih banyak bisa melihat diri dan mengevaluasi diri. Menjaga hati kita. Memurnikan diri kita. Di dalam kita berkarya dan berbuah. Itu yang kedua, saudara. Yang ketiga. Mari kita nyatakan melalui karya yang nyata. Dengarkan dengan sungguh. Bersihkan hati agar tetap murni. Dan nyatakan melalui karya nyata. Melalui kehidupan kita. Saudara-saudara, di dalam melalui Markus pasal 7 ini, Tuhan Yesus sebenarnya menantang kita untuk kita terus berkarya dengan motivasi dan niat hati yang murni, tetapi nyata. Hidup beriman yang benar dan yang nyata. Karena itu adalah panggilan kita, panggilan para murid-muridnya, untuk hadir di tengah-tengah kehidupan, menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Tetaplah berbuah. Hiduplah beriman yang benar. Tuhan beserta dengan kita semua. Saat teduh bagi saudara-saudara, Tuhan memberkati.
shake in the heart of the sea, through the waters roar and fall, we will not fear. Come and behold the work of the Lord, in awesome acts of Christ. He is in the midst of His people, in all the earth. He is the rain, we are the stones, He will cleanse us. He is the air, we are the soul, we will celebrate His presence. God is the refuge and strength, a prisoner in time of trouble. Till the mountains shake and the waters sing, till the waters roar and fall, we will not fear. We will not fear. We will not fear. Marilah jemaat dengan sikap sempurna bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat pengakuan kita pada baptisan menurut pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk. Kami atas nama majelis dan segenap Jemaat GKI Diponegoro menyampaikan terima kasih kepada Pendeta Sandi Nugroho dari GKI Pregolan Bunder Surabaya yang telah melayani dalam ibadah pada pagi hari ini. Tuhan memberkati pelayanan kita bersama. Mari kita berdoa, menaikkan doa syafaat kita. Bapa di dalam surga, Engkau Allah yang mendengar doa. Dan Engkau Allah yang mengerti setiap kehidupan kami. Pada saat hamba-hambamu datang kepadamu, pada saat umatmu datang kepadamu, Engkau mengerti dengan sungguh apa yang ada di dalam kehidupan kami. Maka ya Tuhan, pertama-tama kami berdoa untuk umatmu, untuk jemaatmu, dimanapun mereka berada. Kami yang sedang bergumul dengan tantangan hidup yang sulit ini, kiranya tetap berpegang kepada Tuhan yang berkuasa. Tetap percaya bahwa Tuhan beserta. Dan tetap yakin bahwa di dalam pertolongan Tuhan kami sanggup menjalani apapun kesulitan dalam hidup ini. Ya Tuhan, berikan kami hikmat untuk kami bisa melihat setiap peluang yang ada. Berikan kami ketenangan untuk menata emosi dan batin kami. Berikan kami Tuhan jalan untuk kami tetap berkreasi, produktif, dan juga tetap menjadi berkat bagi sekitar kami. Kami berdoa untuk jemaat yang ada di dalam kelemahan tubuh, baik yang ada di rumah maupun yang ada di rumah sakit. Kiranya tangan Tuhan yang menjangkau dan menjamah, memulihkan dan menyembuhkan. Terima kasih ya Tuhan, Engkau mendengar doa umat-Mu. Kami berdoa bagi setiap keluarga-keluarga. Kiranya Tuhan Engkau
membuat keluarga menjadi utuh, mencurahkan kasih karunia dalam setiap kehidupan keluarga. Kiranya konflik-konflik yang terjadi itu memperkuat relasi, baik relasi dengan Tuhan maupun relasi satu dengan yang lain. Ya Tuhan, pimpinlah setiap keluarga. Berikan cinta-Mu ya Tuhan, supaya di dalam kondisi yang sulit ini kami tetap saling mencintai, saling mengasihi, dan kami saling menopang satu dengan yang lain. Ya Tuhan, berikan kami kesabaran untuk tetap bertahan, dan berikan kami hikmat dan kekuatan untuk tetap jadi berkat. Kami berdoa untuk gereja-Mu. Kiranya Tuhan, gereja-Mu tetap menjadi perpanjangan tangan Allah, melaksanakan misi-Mu di tengah-tengah kondisi yang galau dan kalut seperti ini. Kiranya ya Tuhan, kami tetap diberikan hati yang penuh dengan belas kasihan-Mu untuk melihat dengan mata iman kami setiap orang yang membutuhkan. Meskipun kami terbatas, tapi di dalam keterbatasan kami ya Tuhan, kiranya kami menjadi perpanjangan tangan Tuhan, menjangkau jiwa, menjangkau setiap pribadi yang letih lesu, berbeban berat ya Tuhan. Kami berdoa kiranya gereja-Mu tetap menjalankan misi Tuhan, tetap kuat untuk setia pada panggilan-Mu. Berkati anggota majelis jemaat, berkati pendeta dan penatua, untuk tetap kami menggembalakan jemaat-Mu di tengah-tengah gelombang kesulitan yang naik, yang turun ini. Bapa di dalam surga, kami juga mengingat pemerintah kami. Pastinya ya Tuhan, pemerintah kami ada di dalam sebuah tantangan yang besar, dan juga tantangan yang tidak tahu sampai kapan ini akan berakhir. Berikan kekuatan mental ya Tuhan, untuk bisa bertahan, melihat peluang, tetap bersemangat untuk memimpin negara, walaupun ada banyak hal insight atau input yang kadang-kadang melemahkan hati, membuat nyinyir, membuat sakit di dalam hati. Ya Tuhan, kami berdoa ya Tuhan, berikan hikmat kepada presiden, para menteri, dan juga saudara-saudara kami yang dipanggil untuk menjadi pemimpin daerah. Tuhan, berikan mereka hikmat dan kekuatan untuk mereka bisa menjadi teladan, bersemangat di tengah kesulitan. Biarlah Tuhan, kami sebagai warga negara, dengan kemampuan kami, dengan kompetensi kami, dengan keberadaan kami mendukung pemerintah kami untuk mengerjakan setiap perbuatan-perbuatan yang baik bagi kemajuan negara ini. Terima kasih juga Engkau memberikan kesempatan kami sebagai bangsa yang merdeka. Biarlah kami boleh mengisi kemerdekaan ini dengan kehidupan yang berbuah, kehidupan yang kreatif dan produktif bagi kemanusiaan. Dengarkanlah doa kami ya Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin.
Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, di dalam kitab Mazmur 96 ayat yang ke-8 dikatakan demikian. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Jemaat dapat menyampaikan persembahan melalui transfer ke rekening gereja dengan menambahkan angka tertentu pada nominal persembahan sesuai dengan kode peruntukan persembahan. Kode persembahan gereja dapat dilihat di layar atau di warta gereja. Atau dapat juga melalui aplikasi dompet digital scan QR, atau dapat langsung dimasukkan dalam kotak persembahan yang ada di gedung gereja. Mari kita bawa persembahan kita ke hadapan Tuhan. Jemaat diundang bangkit berdiri, kita akan membawa persembahan kita di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami, Sang Pemelihara dan Pemilik kehidupan, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan untuk setiap berkat dan pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kami. Saat ini kami datang kepadamu dengan membawa persembahan kami. Terimalah ya Tuhan dan kuduskanlah persembahan ini. Tuhan kiranya juga memberkati setiap majelis yang Tuhan percaya untuk mengelolanya. Biarlah persembahan ini hanya ditujukan bagi kemuliaan nama-Mu. Ajarilah kami ya Bapa untuk mempersembahkan diri kami sebagai persembahan yang hidup bagi kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan kami, Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Pakailah waktu anugerah Tuhanmu, hidupmu singkat bagaikan kembang. Mana benda yang kekal di hidupmu, hanyalah kasih tak akan lekang. Tiada yang bakal di dalam dunia, segala yang lenyap. Namun kasih-Mu demi Tuhan Yesus sungguh bernilai dan tinggal tetap. Janganlah sia-siakan waktumu, hibur dan tolonglah yang berkeluh. Biarlah lampumu terus bercahaya, muliakanlah Tuhan di hidupmu. Tiada yang bakal di dalam dunia, segala yang indah pun akan lenyap.
Marilah kita hidup beriman yang benar, tetap menjalankan panggilan kita, tetap berdampak bagi sekitar kita. Hal-hal kecil yang kita lakukan dengan kasih Tuhan akan menjadi inspirasi dan menghasilkan buah kehidupan dan buah-buah kebenaran. Tetaplah menjadi berkat saudara-saudara, dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya perlindungan, kekuatan, penyertaan, kasih sayang, kesehatan, dan kebahagiaan dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus menyertai saudara-saudara kini, seterusnya, sampai sepanjang masa. Amin.